Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa 17 Mei 2022, hari biasa pekan kelima Paskah, menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera Ku berikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Dan sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi Aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa Aku mengasihi Bapa dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada Aku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, di dalam setiap kita merayakan Ekaristi, setelah doa syukur agung, biasanya kita lalu mendoakan atau menyanyikan doa Bapa Kami, dan setelah doa Bapa Kami, imam selalu mendoakan doa damai, yang merupakan dasar dari pewartaan Tuhan yang didasarkan dalam sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini, di mana Tuhan Yesus menyapa kita lewat sabdanya yang pada awal mula dinyatakan kepada para murid awal, kepada ke-12 muridnya, yaitu sapaan damai sejahtera bagimu, untuk menyapa para muridnya pada masa itu, dan juga menyapa kita setiap kali kita merayakan Ekaristi. Damai adalah hubungan antara Allah dan manusia dan alam ciptaan yang kembali harmonis. Suasana damainya hubungan Allah manusia yang dirusak oleh karena ketaatan manusia pertama, dan oleh karena iming-iming supaya bisa menjadi seperti Allah, manusia terjebak dalam dosa dan kerapuhan. Tuhan Yesus sebagai yang juga adalah sungguh manusia dan sungguh Allah, Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang benar dan taat kepada Allah, di mana Tuhan Yesus hadir sebagai manusia yang taat dan benar, memulihkan hubungan antara Allah dan manusia yang sempat dirusak oleh karena dosa ketidaktaatan manusia pertama, yaitu Adam. Maka setiap kali Yesus hadir, terutama dalam peristiwa kebangkitannya, ia selalu menyapa damai sejahtera bagi kamu. Dan di dalam Ekaristi, kita juga selalu mendengar sapaan Tuhan lewat imam yang merayakan Ekaristi, selalu mengatakan, "Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu." Damai sejahtera bagimu maksudnya adalah kita semua sudah mendapatkan pembenaran itu, sudah didamaikan, sudah ditebus oleh karena pengorbanan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengatakan damai sejahtera kepada para muridnya, mau mengatakan kepada mereka, kalian semua sudah didamaikan, kalian semua sudah dibenarkan, dibuat layak oleh karena pengorbanan Kristus Tuhan di kayu salib. Saudara-saudariku yang terberkati, kita pun sama-sama diundang untuk hidup di dalam damai Tuhan ini. Hidup dalam damainya berarti berdamai juga dengan diri sendiri, dengan sesama, dan juga dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan artinya kita membutuhkan sikap taat pada perintahnya, membarui diri terus-menerus, dan mohon selalu belas kasih-Nya. Hidup berdamai dengan sesama berarti mau mengampuni kelalaian dan kesalahan orang lain, dan mohon pengampunan atas segala kelalaian, kesalahan kita dalam kata maupun tindakan. Dan juga hidup berdamai dengan diri sendiri artinya mengakui dengan jujur dan tulus segala kekurangan dan kesalahan yang pernah kita lakukan,
dan masa lalu kita yang suram, dan mohon rahmat Roh Kudus untuk membarui diri dan meyakini bahwa Tuhan tetap selalu mengasihi kita dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kita punya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah memperdamaikan kami oleh karena pengorbanan Yesus Kristus Putramu. Dalam korbannya kami mendapatkan karunia keselamatan, damai, dan pengharapan. Semoga hari ini kami mampu hidup dalam damai sejati, lebih mudah untuk menghargai jasa dan keunggulan orang lain dan membarui segala yang kurang yang ada dalam diri sendiri. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.